Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my YouTube channel. Ya, di video kali ini masih melanjutkan pembahasan tes formatif untuk BMP SPFI 4101 Mekanika dan Kalor. Dan kita sudah masuk ke modul ke-8. Nah, kita langsung mulai aja ya. Langsung tes dari tes formatif yang pertama. Tekanan pada dasar bejana yang diisi zat cair tidak bergantung kepada, ya, ini jawabannya adalah yang D. Ini adalah teoritis yang berdasarkan rumus gitu ya. Tekanan hidrostatis itu adalah rho dikali rho zat cair gitu ya, rho fluida kali dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalaman ya, itu. Jadi percepatan gravitasi ada ya, yang ini. Oke, ini ada. Kemudian massa jenis zat cair rho F atau rho fluida, ketinggian zat cair alias kedalaman zat cair ya. Oke, gitu ya. Yang enggak ada adalah luas permukaan zat cair. Nah, lanjut ke nomor 2. Gaya ini sebenarnya ini nggak ada depannya. Gaya apung terjadi karena dengan pertambahan kedalaman ini apa gitu ya kan. Nah, ternyata soalnya tuh cuma gini doang. Dengan pertambahan kedalaman dalam fluida, apa yang bertambah, apa yang berkurang. Nah, kalau berdasarkan rumus ini berarti semakin dalam, semakin tinggi tekanannya. Jadi, nomor 2 itu adalah B ya. Jadi kalau dari sini nih kita dapat informasi bahwasanya pH itu atau alias tekanan hidrostatis sebanding dengan rho F. Terus kemudian tekanan hidrostatis berbanding dengan percepatan gravitasi, dan tekanan hidrostatis juga bergantung kepada kedalaman ya. Yang dimana ini ketika dia naik ya, si rho F-nya naik, pH-nya tekanan hidrostatisnya naik, ini juga sama. Ini ketika semakin dalam berarti tekanan hidrostatisnya makin tinggi. Nah, sedangkan kalau ini, ya ini rendah, ini juga pH-nya rendah. Ketika semakin dangkal, maka tekanan hidrostatisnya juga makin kecil. Ya. Oke, itu untuk nomor 2 jawabannya B. Dan kita lanjut ke nomor 3. Sebatang sabun tenggelam di dalam bak kamar mandi. Gaya apung pada sabun tersebut adalah, ya ini kurang dari beratnya. Nah, jadi untuk nomor 3 ini ketika misalkan ada sebuah wadah gitu ya kan, terus kemudian ada sebuah benda di sini ya. Kalau semisal dia melaju sampai ke bawah, karena ini kita tahu bahwasanya ini ada beratnya. Nah, di saat itu juga ketika dia sudah masuk ke dalam zat cair, maka si si zat cairnya itu juga akan memindahkan gitu ya, dan maka dari itu ada yang namanya gaya apung, gaya Archimedes gitu ya, FA, gaya Archimedes. Nah, di mana ini kalau kita bahas bergerak ya, alias misalkan nih anggap aja deh ketika dia di tengah, maka nanti akan ada 3 kemungkinan gitu ya. Nah, kalau misalkan W-nya lebih kecil daripada FA, maka nanti geraknya ke atas dong. Ya, alhasil apa? Mengapung ya, relatif mengapung lah ya, alias nanti dari tengah itu akan mengapung. Nah, kalau misalkan sama dengan gimana? Ya, di sini melayang ya. Jadi melayang itu adalah mengapung enggak, tenggelam juga enggak. Maksudnya tenggelam itu tidak 100% sampai dasar gitu ya. Nah, kalau misalkan W-nya lebih besar daripada FA gitu ya, alias gaya apungnya kalah dengan beratnya, maka nanti ini akan tenggelam sepenuhnya di dasar gitu ya. Oke. Nah, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah B ya. Nah, lanjut ke nomor 4. Massa jenis air tawar, berarti ini dikasih tahu bahwasanya ada rho air tawar atau rho T gitu ya. Nah, kemudian AT gitu ya, air tawar sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian rho-nya si air laut AL gitu ya, itu adalah 1030 kg per meter kubik. Nah, sebuah kapal akan mengapung gimana nih? Nah, ini ada hubungannya dengan gaya apung alias gayanya Archimedes. Oke, untuk si air tawar, FA itu adalah rho F dikalikan dengan G dikalikan V yang kecelup gitu ya. Nah, berarti dari sini nih kalau kita lihat dari teori ini, teoritis saja ya, nggak usah dihitung karena V-nya juga nggak secara spesifik disebutkan. Ini berarti FA ini sebanding dengan rho F gitu ya.
sebanding dengan rho F. Kemudian FA ini sebanding dengan G-nya, gitu ya. Kemudian FA ini sebanding dengan V yang tercelup, ya. V yang tercelup. Yang tercelup itu misalkan anggap aja ini adalah permukaan air. Nah, V yang kecelup itu adalah yang ini, ya. Ini adalah V celup namanya. Oke, ini berarti ya ketika ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ya kan? V celupnya makin besar ya FA-nya juga makin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau rho F-nya dia turun, FA-nya turun. Kalau percepatan gravitasinya turun, FA-nya juga turun. V celup ya ini turun juga, FA-nya akan ini. Nah, kalau dari sini berarti dapat kita simpulkan dari sini nih, dari sini. Karena berhubung rho AL-nya ini air laut gitu ya, air laut lebih besar daripada rho-nya air tawar, maka dapat kita simpulkan apa? Ya, gaya apungnya si air laut gitu ya, itu lebih besar daripada gaya apungnya si air tawar. Nah, artinya berarti di air tawar ini kurang kuat. Jadi, kalau kita bandingkan dengan berarti kita punya beban yang sama, maka nanti dampaknya adalah sebuah kapal ini, si kapal ini itu di air tawar akan lebih ini ya, lebih rendah gitu ya, karena dia kalah gitu. Jadi misalkan kita kasih angka lah ya, kita kasih angka aja deh, misalkan ini 10, ini 20. Terus misalkan ini tuh mengapung lah ya, anggap aja kita bikin 10 lah ya, kita bikin aja deh, W kapalnya itu 10. Misalkan 10 Newton. Ini 10 Newton, ini 10 Newton ya. Nah, semisal kalau misalkan kita bandingin sama si air tawar, gimana? Ngapung kan di atas. Sedangkan di AL ini dia mulai ke bawah gitu. Sorry, ini kalau sama dia ngapung. Alias kalau misalkan kita bandingkan berarti misalkan untuk yang di ini air tawar ya. Ini AT, terus kemudian ini ada air laut ya, air laut. Maka posisi bendanya ini misalkan ada benda yang namanya K itu ada di sini kalau di air tawar, sedangkan kalau misalkan di air laut ya kurang lebih udah tenggelam sini gitu ya. Intinya intinya lebih bawah lah, intinya posisinya lebih bawah daripada yang di air tawar. Maka dari itu berarti mengapungnya gimana nih? Sorry. Kok jadi ke bawah? Kan ini beratnya 10, gayanya angkatnya 20. Ya berarti otomatis ke atas nih, ke atas ini dia sikanya. Berarti dari sini gimana? Ya posisinya sika ini akan lebih rendah di air tawar ketika kalau kita bandingkan di air laut. Makanya jawabannya adalah yang C ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, pengisap masukan sebuah pompa hidrolik adalah 10 mm dan pengisap pada keluarannya diameternya adalah berdiameter 20 mm. Gaya masukan akan menghasilkan keluaran. Oke. Ini berarti kita bahas ini adalah diameter ya. Diameter daripada si pompanya. Nah, jadi ini tuh modelnya adalah kurang lebih seperti ini, pompa hidrolik ya. Oke. Nah, masukannya itu lebih kecil ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini sama ini. Nah, ini adalah posisi 1, ini adalah posisi 2. Nah, kita dapat informasi bahwasanya F1-nya itu adalah 1 Newton. Kemudian diameter satunya itu adalah 10 mm, alias berarti kita tulis untuk R-nya itu adalah 5 mm, alias R-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Oke. Sebenarnya pun juga nggak ngaruh ya, karena ketika nanti ini ngerjainnya adalah menggunakan persamaan dan bukan menghitung gitu jatuhnya. Nah, di sini F2-nya ditanya berapa ya, ketika D2-nya itu adalah sebesar 20 mm ya, 20 mm. Berarti R2-nya ini R1 ya. Nah, R2-nya adalah 10 mm alias setara dengan yang namanya 10 kali dengan 10 pangkat min 3 mm. Nah, di sini perlu ditekankan. Ketika di sini ditekan, maka di dalam zat cair ini akan memberikan tekanan yang sama ke semua arahnya. Jadi, tekanan yang ada di 1 ini sama dengan tekanan yang di 2.
berarti P1 sama dengan P2. Nah, ini berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kalau kita lihat ini, berarti apa? Kita hanya cukup membandingkan saja gitu. Ya, kita hanya cukup membandingkan saja. Artinya berarti selama satuannya sama, ya nggak ada masalah gitu ya. Nah, oke. Berarti di sini F1-nya adalah mungkin kita tulis begini ya. Untuk mencari F2, berarti kita kalikan dengan A2. Berarti F1 per A1 dikalikan dengan A2 itulah adalah F2. Nah, kita lanjut ke sini. Berarti F2 sama dengan F1-nya adalah 1 per apa nih? Pi dikalikan dengan R1 kuadrat kali dengan Pi kali dengan R2 kuadrat. Ya, ini tuh kita tulis F1 dulu aja deh. Nah, berarti F2 sama dengan 1 per. Ini sama-sama habis dibagi Pi ya. Habis. Berarti tinggal R1-nya apa? R1-nya adalah 5 kali, sebenarnya kita taruh 5 aja juga nggak apa-apa. 5 mm, 5 kuadrat. Dikalikan dengan ya 10 kuadrat. 10 kuadrat. Berarti F2-nya adalah 10 kali 10 per 5 kali 5. Berapa tuh? 100 per 25. Berarti F2-nya adalah 4 Newton. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah yang D. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk nomor 5-nya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6 kita punya informasi sebuah benda digantung pada neraca pegas dan dimasukkan ke dalam ember penuh berisi zat cair. Ternyata ada 4 Newton zat cair yang tumpah. Oke, jadi itu untuk nomor 6 itu dikasih tahu bahwasanya ada W air yang tumpah gitu ya, W air yang tumpah. Itu adalah sebesar 4 Newton. Nah, neraca itu menunjukkan bahwa berat benda dalam zat cair itu adalah ini. Oke, berarti ini adalah W air. Itu ya, adalah 6 Newton. Nah, yang ditanya adalah W udara. W di udara itu berapa sih? Gitu ya kan? Nah, ini konsepnya adalah ketika si benda dimasukkan dan ada yang tumpah, sebenarnya itu adalah setara dengan gaya angkatnya atau Archimedesnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita katakan ini adalah FA sebenarnya. Ya. Ini adalah FA. Nah, ketika ditimbang di udara sama di air itu pasti ditimbang jadi lebih rendah karena ada A. Kenapa? Karena ada gaya angkatnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan begini ya, ini W-nya, ini adalah FA-nya. Nah, artinya berarti ketika si masalah di W-nya ini ya, kalau misalkan kita bikin sebuah sistem yang ini, maka di udara di sini selain dia ada gaya berat ke bawah, maka akan ada yang mengangkatnya gitu. Jadi misalkan anggap aja ini 20, ini 10. Ya, nanti berarti resultannya jadi 10 gitu. Atau ini 30 ya. Ini 10. Berarti nanti resultannya adalah 20 gitu. Jadi gaya apungnya itulah daya 20. Nah, dimana kalau kita isi penuh dengan air, maka air yang tumpah itu adalah si FA-nya. Jadi FA-nya inilah 4 Newton. Nah, berdasarkan logika yang tadi, berarti gaya daripada ini FA itu gaya angkat itu atau gaya Archimedes itu adalah W udara dikurangi dengan W yang ada di air. Berarti 4 sama dengan W udara dikurang 6. Ya udah, dari sini juga ada ketahuan ya. W udaranya sama dengan berapa? Sama dengan 10 Newton. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7. Sebuah papan kayu panjangnya ini lebarnya segini, tebelnya segini. Kenapa sih lebarnya nggak sekalian ya 3 meter, 4 meter gitu ya kan? Angkanya jelek banget. Mengapung dalam air dengan 10 mm tebalnya berada di atas permukaan air. Massa papan itu. Oke. Berarti gini. Kasusnya adalah begini. Set gitu ya kan. Kemudian ada gambar. Nah, ternyata di sini nih ini ada sebuah papan gitu ya. Ada sebuah papan yang dimana yang tercelup ini itu tingginya adalah 10 mm katanya. 10 mm.
Sedangkan dari ujung sini ke ujung sini gitu ya, dari ujung sini ke ujung atas ke ujung bawah itu adalah 40 mm. Berarti yang di sini yang kelihatan ya cuma 30 mm doang gitu ya. Oke. Nah, terus berarti masa papannya adalah berapa? Kan gitu ya. Nah, di sini karena dia sudah dalam keadaan seimbang ya, dalam keadaan seimbang, maka di sini kita bisa tulis di sini ada W gitu ya, ada gaya beratnya. Nah, tapi di saat itu juga di sini tuh ada yang namanya gaya apung, FA ke atas gitu ya oleh si air. Nah, karena berhubung sistem ini adalah sistem yang setimbang gitu ya, maka sigma Fy sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Berarti Fa itu dikurang W sama dengan 0, berarti Fa sama dengan W. Gitu ya. Nah, berarti dari sini bisa kita tentukan ya berapa masanya. Ya udah, berarti kan ini M kali dengan G kali sama dengan Fa. Nah, Fa-nya ini kita langsung aja rho F kali dengan G dikalikan dengan V celup. Nah, gitu ya. Kemudian ini sama-sama kita bagi G ya, sama-sama kita bagi G sehingga jadinya bisa kita simpulkan bahwasanya M itu adalah rho fluida dikalikan dengan V yang tercelup. Nah, tapi V yang tercelup teh berapa? Gitu kan ya. Nah, ya sudah. Berarti V celup di sini adalah ya karena ini adalah bentuk balok ya, P kali L kali T. Nah, kita perhatiin dulu. Panjangnya 2 meter, lebarnya ya lebarnya 30 cm. Ini kalau dirubah ke meter jadinya adalah 0,3 meter. Kalau ini ya ini bisa kita tulis ini 0,3 meter ya. Yang ini berapa? Ya 0,04 meter karena dibagi 1000 ya. Nah, berarti di sini jangan pakai 0,04 karena ingat V celup itu berarti tebelnya adalah tingginya adalah 10 bukan yang 40. Berarti ini 2 dikalikan dengan lebarnya tetap 0,3 dikalikan yang tebal adalah sebesar yang tebal yang tercelup adalah 10 gitu ya. Alias berarti 0,01. Berarti V yang tercelup adalah ya tinggal kita hitung aja ya. Pakai kalkulator. 2 kali 0,3 kali dengan 0,01 jawabannya adalah ya 6 kali 10 pangkat min 3 ya. 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Meter kubik. Ya sudah, kita masukkan ke sini. Berarti M sama dengan rho F-nya adalah karena di sini air, kita pakainya adalah 1000 ya, alias 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Terus V celupnya adalah 6 kali dengan 10 pangkat min 3 gitu ya. Sorry, wait dulu. Ini jawabannya 6 kg, tapi nggak ada. Oke, sorry, my bad. Di sini ini ketuker ya, sorry. Ini ketuker. Ini adalah 0,03 ya. Ini 0,03. Karena ini kan katanya 10 meter tebalnya di atas permukaan air. Sorry, jadi ini adalah 10 mm. Berarti ini adalah 30 mm. Berarti 0,03. Berarti ini 9 kali 2 18 ya. 18 kali dengan 10 pangkat min 3 ya. Oke. Ya sudah, berarti ini 18 kali 10 pangkat min 3. Ya sudah, ini 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 3 ya hasilnya 1 ya. Berarti masanya adalah 18 kg. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 kita sudah punya informasi bahwasanya gitu ya. Bahwasanya untuk sebuah balon gitu ya, katanya helium digunakan untuk mengangkat beban bermassa segini, termasuk massa balon yang kosong. Berarti ini massa ini ya, massa balon heliumnya ya. Jika massa jenis helium adalah segini dan massa jenis udara adalah segini, maka volume helium yang diperlukan kira-kira berapa? Nah, oke. Ini berarti bisa kita buat seperti ini ya. Ini ada balon, terus kemudian di sini. Nah, kemudian di sini balon helium tuh yang gede, yang lumayan gede ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kurang lebih gambarkan seperti ini aja, yang simpel-simpel aja. Nah, di sini katanya MB-nya adalah 1000 kg ya. Oke, terus termasuk massa balon yang kosong gitu ya. Nah, jadi ini untuk 1000 kg itu masih yang kosongnya gitu ya. Belum yang belum yang ininya, belum ada isinya gitu.
Nah, sekarang ketika misalkan di sini berarti kan apa sih namanya? Ketika dia mengangkat, kenapa kok bisa keangkat? Karena ada yang namanya udara juga ya yang mengangkat di sini. Jadi di sini diangkat oleh yang namanya udara. Ke atas nih ada yang namanya FA. Makanya dia bisa ngapung gitu ya kan. Jadi itu sistemnya sama kayak fluida. Ya kita anggap dia sebuah fluida udara tuh ya. Oke. Berarti di sini gimana? Ya di sini ada kalau misalkan ada isinya berarti di sini ada W helium ya kan. Terus habis itu ditambah dengan yang namanya W bendanya nih ya kan. Karena kalau misalkan ada helium berarti ada masanya, si helium ini punya berat. Nah, sedangkan perlu diingat yang 1000 kg ini balonnya masih kosong nggak ada isinya gitu. Berarti kalau ada isinya berarti 1000 lebih gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini karena dia kita anggap aja minimal ya katanya minimal supaya bisa ngangkat. Berarti kita anggap sistem yang ini ya masih setimbang gitu kan. Artinya berarti kalau misalkan anggap aja saya butuh FA untuk mengangkat mereka itu 10. Berarti ya tinggal saya tambahin 10 lebih gitu ya 10,1 atau 11 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, FA-nya ini berarti FA kurang dengan apa namanya kurang WHE dikurangkan dengan WB sama dengan 0. Berarti bisa kita katakan berarti FA sama dengan WHE tambah dengan WB. Nah, oke. Nah, terus untuk FA-nya itu bisa pakai ya rho U kali dengan G kali dengan volume gitu ya. Nah, dikalikan dengan volume ya karena ini tidak tenggelam ya volume daripada seluruhnya gitu ya. Volume daripada si ininya. Wait. Sorry. Di sini ngangkat karena ada udara, lebih tepatnya karena ada helium ya, udaranya si helium ya. Atau oke. Di mengangkat beban. Oke, karena ini masanya diabaikan gitu ya. Jadi volume bendanya ini adalah volume pure gitu ya, volume benda ya sebenarnya volume benda plus ini ya. Volume barangnya. Volume barangnya itu adalah si helium tambah ini. Nah, tapi kalau misalnya berarti kita tulis berarti V helium tambah dengan V benda. Tapi karena bendanya ini mungkin karena sangat kecil gitu ya. Jadi volumenya bisa diabaikan. Sama dengan ini MHE kali dengan G tambah MB kali dengan G. Nah, di sini VB-nya dianggap 0 karena di sini kita anggap seringan mungkin lah ya. Maksudnya volumenya sekecil mungkin. Berarti rho U kali dengan G dikalikan dengan V HE sama dengan, nah massa HE di sini kita nggak punya. Lalu gimana? Nah, perlu diingat rho apa namanya? Rho kan sama dengan massa per volume. Nah, di sini ada rho nih. Ya kita manfaatkan aja. Berarti massa itu sama dengan rho kali volume kan? Nah, ya udah. Rho-nya helium kali dengan volumenya si siapa? Volumenya si helium kali dengan G tambah dengan MB kali G. Berarti ini kita sama-sama bagi G ya. G-nya jadi hilang di sini. Atau mungkin saya tulis di sini deh. Sama-sama dibagi dengan G. Oke, berarti rho U kali dengan V helium sama dengan rho helium kali dengan V-nya helium ditambah dengan MB kali dengan G gitu ya. MB aja gitu ya. Nah, dengan begini berarti apa? Ya, ini rho U dikali dengan V-nya helium dikurang dengan rho HE kali dengan volumenya helium kali dengan MB. Berarti apa? V helium itu dikalikan dengan rho U dikurangkan dengan rho-nya HE itu sama dengan MB. Nah, berarti volumenya helium sama dengan ya masanya si ini barang per rho U dikurangkan dengan rho HE. Ya sudah, berarti volumenya helium yang diperlukan adalah si massa ininya adalah 1000 per rho udaranya adalah 1,29 kurang 0,18 ya. Nah, ini langsung aja ya, kita hitung aja. Berarti 1000 per 1,29 dikurangin dengan 0,18. Maka jawabannya adalah 900,9 ya. 900,9
meter kubik ya, atau ya kita jawab yang mendekati adalah yang C ya, 900 meter kubik. Oke, itu untuk nomor 8 ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, sembari kita menghapus untuk nomor 6, 7, 8-nya ya. Oke. Nah, nomor 9 katanya kita punya informasi nih ya, bahwasanya sebuah kapiler batang suatu pohon diameternya gitu ya. Jadi di sini kita punya nomor 9 adalah diameter si kapilernya, diameter pipa gitu ya. Saya bilang 0,01 mm alias berarti ini 10 pangkat min 5 ya meter. Karena ini 10 pangkat min 2 terus dikali 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, jika tegangan permukaan air alias gamma ya, itu adalah 0,073 Newton per meter. Terus pada suhu ya, T-nya adalah 20 derajat Celcius. Sudut kontaknya adalah 0, bisa kita sebut saja tetanya itu adalah 0 derajat. Maka ketinggian maksimum berarti adalah H yang ditanya. Ya sudah, ini tinggal kita pakai apa? Ya, ini kita tinggal tulis H sama dengan gitu ya. H sama dengan ini pakai rumus tegangan permukaan ya. Yang ketinggian itu 2 kali dengan gamma dikalikan dengan cos theta per apa? Per rho kali G kali R. Nah, di sini R-nya ya ini berarti 0,5 kali 10 pangkat min 2 min 5 ya untuk R-nya ya, R pipanya. 0,5 kali 10 pangkat min 5 meter. Alias misal mungkin kita tulis 5 kali 10 pangkat min 6 meter lah ya. Ya sudah, berarti langsung kita masukkan aja H sama dengan 2 kali dengan 0,073 alias ini kalau kita tulis juga 73 kali 10 pangkat min 3 gitu ya, Newton per meter. 73 kali dengan 10 pangkat min 3 kali dengan cos 0 dengan cos 0 per ini 10 pangkat 3 ya, karena air jadi 1000 kali dengan 9,8 kali dengan R-nya adalah 5 kali dengan 10 pangkat min 6. Ya sudah, berarti dari sini kita dapat informasi nilai H-nya berapa? Ya tinggal kalkulator aja ya kan. 2 kali 73 kali 10 pangkat min 3 kali cos 0 itu 1 per 10 pangkat 3 kali dengan 9,8 kali dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Maka jawabannya adalah sebesar 2,98 ya. 2,98 nih ya, segini nih. Nah, ini ya 2,98 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 2,98 meter. Alias ya ini jawaban yang mendekati adalah yang D. 3 meter. Nah, lanjut langsung ke nomor 10 ya. Nomor 10 kaki bawah insekta anggang-anggang atau water strider yang berada di atas permukaan air kira-kira berbentuk bola seperti ini ya. Dengan jari-jari sekitar 2 kali 10 pangkat ini. Berarti R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, terus masanya adalah 0,003 gram. Berarti ini kalau misalkan kita rubah jadi kilogram, ya ini 3 kali 10 pangkat min 6 kilogram ya. Ini kan 3 kali 10 pangkat min 3. Terus dikali lagi 10 pangkat min 3 ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 dari yang ini, terus dikali dengan 10 pangkat min 3 dari gram ke kilogram. Jadinya 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, lalu oke, secara sama oleh ini, nah sudut tetanya berapa nih? Nah, tetanya berapa? Nah, di sini kita nggak punya informasi apa-apa lagi gitu kan ya, terkait dengan ininya. Ya sudah, berarti untuk apa namanya? Oke, nah terus ini gimana nih? Nah, kita lihat dulu nih. Ketika ini dalam sistem yang setimbang gitu ya kan. Nah, maka yang terjadi adalah kurang lebih seperti ini. Ini kita uraikan bahwasanya kan ini ada yang namanya theta di sini ya. Oke, so berarti di sini ketika kita bahas theta berarti yang efektif adalah terkait dengan ininya adalah dikali cosnya kan ya. Oke, dari sini kita punya informasi bahwasanya tuh F itu gitu ya, F daripada ini ya ke atas ya, itu adalah sama dengan ini dikalikan dengan L ya kan. Nah, dimana F yang ini gitu ya sama dengan ini ya dikalikan dengan
L-nya ini itu kayak ibarat kata panjangnya daripada ini, kayak ibarat kata nih penuh gitu ya. Lingkaran, keliling lingkaran lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini berarti dikalikan dengan sepanjang keliling lingkarannya ya, alias 2πr. Oke. Nah, tapi perlu diingat bahwasanya F yang berlaku, F kan ini adalah miring ya. Berarti vertikalnya apa? Ya, FY. Berarti F dikalikan dengan cos theta gitu ya. Berarti FY sama dengan gamma kali 2πr kali dengan cos theta. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada si W-nya gitu ya, ada W-nya, ada apa sih namanya? Beratnya. Jadi di satu sisi ke bawah ada W, ke atas ada FY. Nah, karena dia sistemnya setimbang, berarti apa yang terjadi? Ya, sigma FY sama dengan 0, berarti FY kurang W itu sama dengan 0, berarti FY-nya adalah sama dengan W. Gitu ya. Nah, tapi perlu diingat gitu ya, ini masa 0,3 ini ditopang oleh 6 kakinya. Nah, sedangkan yang kita display di sini terhitung dia satu kaki saja, gitu ya. Ya sudah, berarti di sini ini W kaki gitu ya, W-nya kaki gitu ya, lebih tepatnya W-nya kaki. Berarti F-nya adalah gamma kali dengan 2πr kali dengan cos theta sama dengan ya masanya si insekta kali dengan G dibagi dengan 6 gitu ya. Harusnya masa insekta kali masa kali gravitasi. Nah, tapi karena dia ada 6 kaki, maka masa per kakinya dulu per kakinya beratnya tuh dibagi 6 gitu ya. Ya sudah, berarti tinggal kita bikin dulu. Berarti cos theta itu sama dengan apa? Ya, MI kali G per 6 kali gamma kali 2πr kali 2πr gitu ya. Nah, ya sudah, berarti untuk cos theta-nya dulu kita masukin ya. Masanya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 kali dengan 9,8 per 12 kali tegangan permukaannya berapa? Nah, tegangan permukaan yang kalau ini adalah 72 kali 10 pangkat min 3 yang kita pakai ya. 72 kali 10 pangkat min 3 kali pangkat min 3 dikalikan dengan yang namanya 2 kali dengan 3,14 gitu ya. Kita ikut masuk ke 3,14 aja karena ini PR-nya adalah P-nya bukan sudut ya. R-nya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 5. Ya sudah, berarti langsung aja kita cari cos theta-nya berapa nih. 3 kali 10 pangkat min 6 kali dengan 9,8 dibagi 12 kali 72 kali dengan 10 pangkat min 3. Oke, ini 12-nya ini berarti 2-nya nggak usah pakai lagi ya. Karena 12-nya itu udah ikut sama 6. Kali dengan 3,14 kali dengan 2 kali dengan 10 pangkat min 5. Sehingga jawabannya adalah sebesar 0,5 sekian gitu ya. 0,54 ya. 0,54. Maka untuk tetanya gitu ya. Untuk tetanya berarti inverse cos gitu ya. Cos inverse dari 0,54. Nah, berapa tuh ya kan jawabannya? Ya, udah langsung kalkulator aja. Inverse cos dari 0,54 itu adalah jawabannya segini. Ya. 57,32 ya. 57,32. Oke, 57,32 derajat ya, atau ya jawabannya mendekati adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Oke, kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, dari nomor 1, persamaan Bernoulli didasarkan pada hukum kekekalan energi ya. Terkait dengan energinya volume per volume, energi kinetiknya ini gitu ya. Nah, jadi itu jawabannya adalah yang D. Nah, nomor 2, volume zat cair yang mengalir per sekon keluar dari lubang di bawah suatu bejana zat cair itu tidak bergantung sama apa? Oke, ini terkait dengan prinsip Torricelli ya. Terkait dengan paling gampangnya itu adalah apa sih namanya wadah bocor gitu ya di sini kurang lebih misalkan gitu ya. Nah, di sini nih
sebenarnya mungkin kita bikin bocornya di sini aja kali ya. Nah, nanti dia keluar nih. Nah, di mana yang ditanya itu adalah key-nya. Oke. Key di sini bisa pakai volume per T, tapi nggak kita pakai. Karena apa? Karena kalau volumenya berapa yang mengalir di sini kita nggak bisa hitung. Terus waktunya berapa? Maka biasanya kita bisa pakai lagi satu lagi adalah terkait dengan Q sama dengan A kali V kecil, kelajuan atau kecepatan daripada air yang keluar di sini, dan ini nanti akan ada A-nya kan. Nah, berarti dari sini kita lihat dulu nih, tidak bergantung pada luas penampang lubang, salah. Ini bergantung ya. Oke, karena Q sama dengan A kali V. Ketinggian zat cair di atas lubang nggak tahu, belum tahu. Nilai percepatan gravitasi juga belum tahu. Massa jenis zat cair juga belum tahu. Nah, ini kalau misalkan mau ditanya V-nya dapat dari mana, nah jadi tuh gini. Ini tuh pakai penerapan prinsip Bernoulli. Jadi ada dua titik di sini, ya, titik di sini sama titik di sini, ya. Jadi ada titik di sini sama titik di sini, di mana ini disebutnya dengan H2, ya, karena ini posisi kedua. Terus habis itu di sini ada yang namanya H1. Nah, ini posisi pertama di sini. Lalu di sini kita sebut saja, kalau misalkan ini kita sebut saja dia dengan H, ya. Ya sudah, H ini adalah kedalaman. Ya, kedalaman atau posisi si lubang ini dari permukaan gitu ya. Ya sudah, kita gunakan persamaan Bernoulli. P1 tambah dengan setengah kali rho 1 kali V 1 kuadrat tambah rho 1 kali G kali H1, itu pasti nilainya konstan ya. Ini P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH itu pasti konstan. Ya sudah, berarti ini P2 sama dengan setengah rho 2 kali V2 kuadrat tambah rho 2 kali G dikalikan dengan H2. Ya sudah, terkait dengan di sini nih, P yang ada di sini dengan P yang ada di sini, perlu diingat ya, kalau di sini kasusnya adalah P1 ini sama dengan P2. Ya, karena yang kita bahas adalah bagian sininya sebenarnya ya. Lebih tepatnya sih mungkin di sini ya. Lebih tepatnya titik yang ada di sini. Nah, di sini dapat dari tekanan di sini, ini pun juga dapat tekanan dari sini. Makanya nilai tekanannya berdasarkan ya tekanan dari luar gitu ya. Jadi P1 sama P2-nya sama. Terus yang jelas juga rho 1 sama dengan rho 2 ya. Kita sebut saja dengan rho. Oke, berarti kalau P1 sama dengan P2-nya sama, berarti ini bisa kita langsung habiskan saja. Berarti ini jadinya setengah kali dengan rho kali V1 kuadrat tambah dengan rho kali G kali H1 sama dengan di sini juga kita kasih tahu ya bahwasanya V1 nanti dia 0 ya. V1-nya sama dengan 0. Ini berarti setengah kali dengan rho kali dengan V2 kuadrat tambah rho kali G dikalikan dengan H2. Karena V1-nya 0, berarti ini kita sebut saja juga dia 0 ya. Berarti rho kali dengan G kali H1 itu sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat tambah dengan rho kali G kali H2. Ya sudah, ini kita kurangkan dengan rho kali G kali dengan ini kita sama-sama bagi rho dulu aja ya. Berarti G dikalikan dengan H1, ini jadinya O kali 2 juga deh, boleh. Ya, karena kita mau nyari V2 kuadrat ya. Berarti kalikan dengan 2 per rho gitu ya, 2 per rho. Ini jadinya V2 kuadrat, ini 2GH1 tambah dengan 2GH2. Berarti V2 kuadrat di sini itu adalah 2 kali G kali H1 ya kan? Dikurangin dengan 2 kali GH2. Berarti V2 kuadrat di sini sama dengan 2G kali H1 kurang H2. Nah, dari sini H1 kurang H2 itu adalah H. Berarti V2 kuadrat sama dengan 2GH. Berarti V2-nya sama dengan akar kuadrat dari 2GH. Jadi inilah rumus kecepatan daripada si teorema Torricelli gitu. Nah, dari sini berarti ada nggak pengaruh terhadap ketinggian zat cair di atas lubang? Wah, pengaruh banget ya kan? Karena nilai di sini ada pengaruh sama H-nya kan. Terus pengaruh nggak sama nilai percepatan gravitasi? Pengaruh. Nah, di sini terkait dengan V-nya, ada nggak pengaruh sama massa jenis zat cairnya berapa? Nggak ada. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nomor 3, kita punya informasi bahwasanya sebuah kereta api cepat melewati peron stasiun dengan laju yang tinggi. Nah, ini
seseorang yang berdiri pada tepi peron cenderung akan apa? Oke, jadi gini, ketika misalkan apa namanya, si siapa, ketika ada kereta api cepat, maka yang akan terjadi adalah kurang lebih seperti ini. Ketika ini adalah kereta api cepatnya gitu ya. Nah, kan nanti akan sangat laju sekali gitu ya, sangat cepat sekali. Maka nanti kan dampaknya akan ada hembusan udara ya, semakin di mana yang tepinya di sini pasti kena imbas yang dimana di sini tuh kayak ada hembusan udara yang sangat kencang ini yang ini dibandingkan sama yang ini. Nah, di mana gitu ya kan, di mana karena berhubung apa namanya, ini kita sebut saja V udara gitu ya, kita sebut saja V udara, V dampak gitu ya, ini V udara juga karena di mana V udara di posisi 1 ini sama 2 ya lebih gede yang di sebelah kiri gitu ya, VD lah, V dampak gitu ya, V yang terdampak. Nah, maka yang akan terjadi adalah ya tekanannya akan semakin kecil gitu ya. Jadi berdasarkan prinsip Bernoulli itu adalah kecepatan itu akan berbanding terbalik dengan tekanan gitu ya. Kalau tekanannya semakin tinggi, maka kecepatannya akan semakin rendah gitu ya. Oke. P1 lebih kecil daripada P2. Nah, lalu apa dampaknya? Nah, jadi perbedaan di sini ya kita sebut saja berarti P2 kurang P1 di sini adalah sesuatu yang bernilai positif. Maka yang akan menyebabkan dampaknya apa? Dampaknya akan ada yang namanya gaya gitu ya, kayak gaya tarik lah, atau intinya setiap ada perbedaan tekanan ini akan ada yang namanya gaya. Ini tuh kalau misalkan di sayap pesawat tuh ada yang namanya gaya angkat gitu ya. Gaya angkat di mana perbedaan tekanan gitu. Nah, tekanannya dari tinggi ke rendah. Maka tekanan tinggi ke rendah berarti ke sini dong, ya kan? Maka yang akan terjadi apa? Si orang yang di dekat samping ini akan apa? Tertarik. Ya, karena ada gaya tariknya. Oke, maka dari nomor 3 jawabannya adalah yang A, gitu ya. Tuh. Nah, lanjut ke nomor 4. Suatu fluida mengalir pada sebuah pipa horizontal dengan diameter 8 cm dengan laju airan ini. Nah, kemudian berlanjut mengalir ke pipa yang diameternya adalah 4 cm. Lalu ditanya laju airan ini. Oke, jadi ini segini ya kurang lebih. Oke. Di sini diameternya di sini ini V2-nya berapa kita nggak tahu. Tapi kita dikasih tahu bahwasanya ada D2-nya adalah 4 cm alias R2-nya adalah 2 cm. Kemudian di sini V1-nya itu nilainya adalah 2 meter per sekon dengan D1-nya adalah 8 cm alias berarti R1-nya adalah 4 cm. Nah, di sini perlu diingat bahwasanya ya ketika di sini ataupun mau dimanapun ya debitnya sama. Jadi prinsipnya adalah ini persamaan kontinuitas nih. Debit yang mengalir di nomor 1 di sini sama debit yang mengalir di sini pasti nilainya sama. Nah, dimana ini berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kalau kita lihat ini bukan menghitung melainkan membandingkan. So berarti selama satuannya sama ya kita nggak perlu rubah gitu ya. Ya sentimeter ya biarkan sentimeter aja nggak apa-apa. Nah, ini berarti VR1 kuadrat gitu ya, kali dengan V1 sama dengan Pi kali dengan R2 kuadrat ya, R2 kuadrat kali dengan V2. Nah, ya sudah, sama-sama kita bagi Pi ya. Nah, jadi habis. Langsung kita masukkan saja R1-nya adalah 4 kuadrat kali dengan V1-nya 2 sama dengan R2-nya adalah 2 kuadrat. V2-nya berapa nih? Gitu kan ya. Ya sudah, berarti ini 16 kali 2 ya 32. Terus habis itu ini 2 pangkat 2 berarti 4 ya, 4 kali V2 berarti sama-sama bagi 4 berarti V2 nya adalah 8 alias V2 nya adalah 8 meter per sekon. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke nomor 5. Sebuah pipa horizontal dengan luas penampang 10 cm kuadrat disambungkan dengan pipa horizontal yang ini laju air. Oke, ini masih sama kayak gini. Jadi kalau di nomor 5 kebalikannya, dari yang kecil menjadi lebih besar. Nah, oke. Set. Di sini
untuk A2-nya adalah 50 cm kuadrat. Nah, sedangkan di sini untuk A1-nya adalah 10 cm kuadrat. Terus laju air dalam pipa kecil, berarti di sini V1-nya adalah 6 meter per sekon. Ditanya V2-nya berapa? Gitu ya kan? Ya sudah, sama kayak tadi. Berarti Q1 sama dengan Q2 gitu ya kan? Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya sudah, langsung aja kita masukkan, nggak perlu kita rubah ke meter kuadrat. Berarti 10 kali dengan V1-nya adalah 6 sama dengan 50 kali V2. Ya sudah, bagi aja langsung 50. Berarti V2-nya sama dengan berapa nih? 10 bagi 10 kali 6 itu adalah 60. Terus kemudian dibagi dengan, oh ini laju aliran volume ya. Oh, wait. Oh, kalau gitu mah nggak perlu atau ya. Oke, ini nggak perlu, berarti ini pada ini ya udah langsung aja ini. Debitnya yang ditanyakan berapa liter per sekon, Q2. Berarti A1 kali dengan V1 sama dengan Q2. Berarti Q2-nya sama dengan A1-nya adalah, nah kita cek dulu nih. Di sini, nggak usah, nanti belakangan aja deh, gitu ya. Nah, tapi karena ini kita menghitung, berarti mau tidak mau, ini kita rubah. Jadinya berarti 10 kali dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadinya berarti 10 kali dengan 10 pangkat min 4 dikalikan dengan yang namanya 6. Berarti Q2-nya adalah adalah 60 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon, atau bisa kita tulis menjadi Q-nya adalah 6 kali dengan 10 pangkat min 3 meter per sekon. Nah, di sini kita rubah 6 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon ke liter per sekon. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan ini jadi liter per sekon. Berarti meter kubik ke liter tuh dikali 1000. Ya sudah, ini dikali 1000 alias dikali 10 pangkat 3. Nah, terus per 1. Jadinya berarti ya 6 liter per sekon. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah yang D. Ya. Oke. Ya, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke. So, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke. Soal nomor 6 kita punya informasi minyak tak termampatkan dengan massa jenis. Oke, berarti row-nya ini ya, row-nya 850 ini row minyak, row M. Mengalir dengan laju, berarti ini Vm-nya. Oke, V minyaknya dalam sebuah pipa dengan ini A-nya adalah 4 cm kuadrat alias 4 kali dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Laju aliran massa. Oke. Jadi yang ditanya itu adalah M per T-nya gitu ya, atau kalau dalam BMP-nya tuh setelah saya cek itu dm per dt gitu ya. Cuman ya sudah, saya mau tulisnya begini aja karena yang penting kilogram per sekon, yang dimana M per T ini itu kalau diformulakan adalah rho dikalikan dengan yang namanya debit gitu ya, dikalikan dengan yang namanya debit. Jadi debit di sini ya nanti tinggal ngitungnya mau pakai apa terserah, mau V per T atau A kali V boleh. Nah, di sini berarti yang belum ada adalah Q-nya, sehingga kita perlu cari ya. Berarti Q di sini A kali V ya ternyata. Ya sudah, berarti A-nya itu adalah 4 kali dengan 10 pangkat min 4 kali V-nya itu adalah 2. Berarti nilai debitnya adalah 8 kali dengan 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Nah, lanjutlah gitu ya kan. Nah, M per T sama dengan berarti 850 kali dengan wait adalah 850 gitu ya kan. 850 kali dengan 8 kali 10 pangkat min 4. Ya sudah, berarti tinggal kita cari nih M per T-nya sama dengan, ya udah, berarti 850 kali dengan 8 kali 10 pangkat min 4 berapa tuh? Ya kan? 10 pangkat min 4 hasilnya adalah 0,68. Nah, jadi jawabannya adalah 0,68 kg per sekon. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang B. Nah, kenapa kok bisa dapat kilogram per sekon? Karena satuan dari ini kan rho kali Q. Nah, rho-nya itu kan adalah kilogram per meter kubik. Nah, kita mau rubah jadi sekon per sekon. Nah, Q-nya itu kan adalah meter kubik per sekon.
Sehingga ini kalau kita hitung, kita tuliskan atau kita operasikan, ya meter kubik sama meter kubiknya habis. Jadi tinggal sisa kilogram per sekon. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Sebuah tabung pitot. Ini mungkin nanti apa sih namanya? Langsung pakai rumus saja ya kalau yang udah agak sedikit menjelimet gini. Sebuah tabung pitot menggunakan alkohol dengan massa jenis sama dengan adalah segini dalam tabung U, menunjukkan selisih permukaan dalam lengan tabung U adalah segini. Jika massa jenis udara itu adalah segini, maka laju pesawat. Oke, ini mungkin lebih ke laju udara ya. Jadi terkait dengan V-nya itu gimana sih? Jadi itu yang ditanya V-nya, dimana di sini H-nya ini berarti setara dengan 0,26 meter gitu ya kan. Terus ini rho udaranya segini, ini rho alkohol ya, rho alkohol atau rho fluida, ini adalah rho udara. Nah, di sini sebenarnya untuk menghitung V ini kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli ya. Cuman nanti kelamaan ya. Kalian nanti coba aja cari cara menurunkan rumus laju atau kecepatan udara dalam tabung pitot gitu. Cari aja nanti dia dasarnya hukum Bernoulli dan nanti akan rumusnya menjadi seperti ini. V sama dengan akar kuadrat dari 2 kali dengan rho F, rho fluida, dikalikan dengan G dikalikan dengan H per rho udara ya. Maka V itu sama dengan, nah ya udah tinggal kita masukin 2 kali rho fluidanya adalah rho zat cairnya itu alkohol 810 kali dengan 9,8 kali H-nya itu adalah 0,26 per rho udaranya berapa? 1,03. Ya sudah, berarti langsung aja ya kita hitung aja, langsung sama dengan akarnya juga. 2 kali 810 kali dengan 9,8 kali 0,26 dibagi dengan 1,03. 1,03 itu jawabannya adalah sebesar segini ya. 63,3 ya, 63,3 ya. Jadi jawabannya adalah yang apa? Yang B ya. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, dalam venturimeter mengalir air tawar dengan luas penampang pipa lebar dan ada pipa sempit. Berarti di sini ada A1, di sini ada A2 ya. Oke. Tekanan dalam pipa lebar berarti ini P1, tekanan pada pipa sempit ini P2. Laju aliran volume air pada ini debitnya si venturimeter gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini berarti ya ditanya Q-nya ya. Berarti bisa kita tulis berarti dalam venturimeter ini berarti Q sama dengan A kali V ya. Nah, oke. So, di sini perlu diingat ya, kan Q di sini kan berarti bisa pakai Q1, bisa pakai Q2 gitu ya. Nah, di sini kita pakai Q1 aja. Jadi Q yang mengalir dalam venturimeter ya setara dengan Q1. Sehingga berarti Q-nya adalah A1 kali dengan V1. Gitu ya. Nah, A-nya udah ada nih. Nah, ini berarti jangan lupa berarti ini jadi 64 kali dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ini pun juga sama 32 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Untuk yang ini adalah 55 kali 10 55.000 ya Pascal. Sedangkan ini berarti adalah 41.000 Pascal gitu ya. Nah, ya sudah. Untuk mencari V1-nya, jadi yang satu ini adalah yang gede ya. Nah, jadi untuk mencari yang nomor 1 ini bisa kita hitung dengan cara seperti ini ya. V1 jadi kita cari dulu V1 sama dengan ini juga sama penurunannya dari prinsip Bernoulli. Jadi prinsip Bernoulli ataupun persamaan kontinuitas gitu ya. Akar kuadrat dari 2 kali G kali H per gitu ya. A1 per A2 kuadrat gitu ya. A1 kurang A kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, ternyata dari sini A-nya itu ya sudahlah. Kita anggap aja ya. Oke. Enter dulu. Di sini H-nya akibat I see. Di sini karena ini berarti bisa kita asumsikan bahwasanya G dikalikan dengan H ini
H di sini itu muncul karena ada yang namanya persamaan yang bernoulli ya, yaitu adalah ini intinya tuh diturunin ya. Saya nggak mau terlalu banyak ini, nanti takutnya kelamaan gitu ya. Intinya ketika kita menurunkan persamaan Bernoulli, nanti akan ada ketemu seperti ini. P1 kurang P2 itu sama dengan gitu ya. Bukan ini deh. Tekanan yang muncul itu adalah tekanan hidrostatis ya, sehingga saya itu. Kalau nggak salah antara tekanan hidrostatis atau apa. Jadi ini berarti rho-nya fluida gitu ya, dikalikan dengan G-nya, dikalikan dengan G, dikalikan dengan H gitu ya. Jadi intinya kayak ada inilah rho kali G kali H. Berarti di sini G kali H-nya sama dengan ya P1 per P2 per rho F. Jadi kita turunkan lagi nih. Berarti akar kuadrat dari 2 kali dengan P1 kurang P2 gitu ya. Terus kemudian ini rho F dikalikan dengan yang namanya A1 per A2 kuadrat kurang 1. Berarti V1 sama dengan akar kuadrat dari 2 kali dengan ini berarti P1-nya 55.000 kurang 41.000 gitu ya, per rho fluidanya adalah ini berarti karena air tawar kita ambil aja 1000 ya, 1000 kali dengan yang namanya ini A1-nya adalah 64 ya. Ini kita nggak usah rubah satuan karena ini ternyata kan dibagi ya, nanti satuannya habis gitu. 64 per 32 pangkat 2 kurang 1 ya, yang dimana ini kalau kita hitung berarti 64 per 32 itu kan 2 ya, 2 pangkat 2 tuh 4, 4 kurang 1 3, jadi tuh ini hasilnya 3 gitu ya. Nah ya sudah, berarti untuk nilai V1 nya adalah sebesar, tinggal kita kalkulator aja, berarti akar kuadrat dari 2 kali dengan 55.000 kurang 41.000, ini harusnya sekitar 14.000 ya, dibagi dengan 1000 kali dengan 3, jawabannya adalah 3,055 lah ya, 3,005. Nah jawabannya segini nih. Untuk V nya ya perlu diingat ya, ini adalah V nya 3,055 ya, kita pakai dua angka di belakang koma aja, jadinya berarti 3,0 3 angka deh biar ini aja, ini meter per sekon. Nah lalu ya kita balikin lagi ke sini, berarti Q sama dengan A nya itu adalah, nah barulah di sini pakai 64 kali 10 pangkat min 4 kali dengan 3,055 karena di sini satuannya harus sistem internasional. Berarti 64 kali dengan 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 3,055, jawabannya adalah sebesar 0,0195 ya, 0,0195 meter kubik per sekon, atau jawabannya yang A ya, 0,02 meter kubik per sekon. Itu untuk nomor 8. Nah kita lanjut ke soal nomor 9. Nah untuk soal nomor 9 kita punya informasi setetes air jatuh lewat gas mempunyai massa jenis sebesar 1 kg per meter kubik. Koefisien kekentalannya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4 pois. Jika laju akhir tetes air itu sama dengan 9,8, maka jari-jarinya tuh berapa? Nah ini tuh ada hubungannya dengan apa sih namanya, viskositas ya, viskositas. Nah jadi ini itu bisa kita pakai, ini adalah eta ya, koefisien viskositas itu adalah ini, terus ini adalah rho-nya si fluida, kemudian ini adalah V-nya gitu ya, V-nya. Ya sudah, ini kita pakai dasarnya adalah eta gitu ya, alias koefisien kekentalan atau koefisien viskositas. Itu rumusnya adalah intinya habis diturunin lah ya. Di sini saya nggak mau nurunin. 2 per 9 dikalikan dengan R kuadrat kali G, atau gini aja deh, saya tulis langsung aja ya, 2 G kali dengan R kuadrat kali dengan rho-nya si fluida gitu ya, rho-nya fluida dikurangin dengan rho-nya benda per gitu ya, per 9V gitu ya. Nah terus habis itu ini berarti
Berarti kalau kita mau turunin gini ya gampang, nyari V-nya ketemu langsung. 2GR kuadrat kali rho F kali dengan rho-nya bendanya per 9 eta gitu ya. 9 eta. Nah, di sini 1 kg per meter kuadrat ini adalah lewat gas ya. Ini berarti rho bendanya ya. Kita sebut saja rho bendanya karena fluidanya ini adalah air gitu. Berarti V sama dengan 2 kali dengan 9,8. Sorry. Oh alah. R-nya guys. my bad. R-nya. Berarti R kuadrat sama dengan gitu ya. R kuadrat itu sama dengan, berarti ini untuk mencari R kuadrat, berarti ini kita kali dengan 9V per 2G kali rho F kurang rho B ya berarti ya. Oke. Berarti R kuadrat eta gitu ya. Eta atau 9V 9 kali eta kali V atau eta kali 9V gitu ya, per 2G kali dengan rho F kurang dengan rho B nya itu adalah R kuadrat. Berarti R kuadrat adalah sebesar R nya sama dengan, ya langsung aja akar kuadrat, karena ingat ya jadi tidak mungkin negatif, jadi langsung positif aja. Eta kali dengan G kali dengan V per 2G, ini sorry, ini atasnya 9 ya, 9 kali V per 2G kali rho F kurang rho U. Nah, berarti ini R-nya sama dengan, langsung aja ya kita masukin untuk R-nya sama dengan akar kuadrat dari, nah ini ya, ini sorry, ini juga berubah ya, 2 kali dengan 10 pangkat ini 2,0 kali dengan 10 pangkat 5 ya, 2 kali 10 pangkat min 5 Pascal kali sekon, karena dari pos ke ini ke Pascal sekon tuh adalah dibagi 10 ya. Oke, jadi 2 kali dengan 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 9 kali dengan V nya itu adalah 9,8 gitu ya kan, lalu per 2 kali dengan 9,8 kali dengan 1000 kurang 1 ya. Oke, berarti ini langsung aja ya kita habiskan saja 9,8 nya sama-sama habis dibagi. Kemudian ini juga kita tahu bahwasanya ini pasti 999. Berarti ini juga bisa kita kecilin lagi, ini 1, ini 111. Nah, ini juga 2 ininya juga langsung bisa kita coret sama-sama bagi 2 ya kan. Nah, sehingga hasilnya berapa? Ya udah, berarti R-nya ini ya akar kuadrat gitu ya. Akar kuadrat dari 10 pangkat min 5 dibagi dengan 111. Jawabannya adalah 3,0 sekian kali dengan 10 pangkat min 4 gitu ya. 3, sekian atau 3 ya, langsung aja 10 pangkat min 4 meter ya, karena ini jawabannya nih. 3,00 sekian kali 10 pangkat min 4 itu ya. Nah, terus dirubah, oh mau cm. Ya sudah, berarti kali 100 kali 10 pangkat 2. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 cm alias 0,03 cm. Jadi jawabannya yaps yang C gitu ya. Oke, so kita langsung aja ke soal yang terakhir ya, untuk soal nomor 10. Nah, nomor 10 kita punya informasi apa di sini? Darah dari suatu hewan ditempatkan 1,3 meter di atas sebuah jarum horizontal sepanjang 1,38 cm dengan diameter lubang bagian dalam 4 mm. Tempat darah ini koefisien viskositasnya. Nah, oke. So, di sini kita punya laju aliran volume, berarti ini debit ya. Ini berarti harusnya sebesar 4,1 cm kubik per sekon, ini setara dengan 4,1 kali ini jadi meter kubik per sekon ya. Ini jadinya berarti cm kubik ke meter kubik itu dibagi sejuta ya. Enggak sejuta deh. Bentar. Ini kan naik 100. Oh, 10 pangkat min 6 ya, sejuta ya. Jadi ini berarti sejutanya di bawah. Alias ya mungkin kita tulis aja lah 10 pangkat 6 ya, kepanjangan, berarti ini bisa kita tulis 4,1 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per sekon gitu ya. Ini 4,1 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per sekon. Terus habis itu di sini
di atas. Oke. Nah, oke. So berarti untuk yang ini berarti ditempatkan. Oke, berarti ini H-nya ya. Sorry, ini tadi kehapus sama saya. Kali 10 pangkat min 6 meter kubik per sekon. Terus ini adalah H-nya ya. H-nya adalah 1,3 meter di atas ini. Sepanjang satu ini berarti ini adalah L-nya ya. L-nya adalah segini, alias bisa kita tulis 1,38 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus diameter lubang bagian dalam, berarti ini jari-jari ya, ada hubungan dengan jari-jari. 4 mm berarti jari-jarinya 2 mm, alias R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 mm, min 3 meter. Itu. Terus abis itu gimana nih? Kita mau nyarinya. Ya, jadi gini. Rumusnya adalah debit sama dengan gitu ya. Debit sama dengan pi R pangkat 4 kali dengan delta P per gitu ya. Per apa namanya? 8 kali eta kali dengan L. Nah, di sini delta P-nya nggak ada. Ya, karena delta P-nya ini itu apa namanya? Terjadi karena adanya namanya perbedaan tekanan hidrostatis. Jadi sebenarnya ini tinggal kita tulis saja P kali rho kali F, rho F kali dengan G dikalikan dengan delta H-nya. Nah, jadi di atasnya 1,3. Ya, langsung masukin 1,3 gitu ya. Berarti delta P-nya adalah rho fluidanya kita anggap berarti ini adalah air ya. Karena rho udara di sini dikasih tahu nggak? Udah anggap aja dah. 10 pangkat berapa sih rho udara? Ya anggap aja 10 pangkat 3, harusnya nggak jauh-jauh banget sih angkanya. 10 pangkat 3 gitu ya, kali dengan G nya itu adalah sebesar 9,8 gitu ya, dikali dengan delta H nya adalah 1,3. Maka delta P nya ya sudah berarti 9,8 kali 1,3 kali dengan 1000. Berarti jawabannya adalah 12.740 ya, 12.740 Pascal. Nah Q nya ini berarti Pi-nya itu kita masukin 3,14 gitu ya. 3,14 kali dengan R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 4 kali dengan delta P-nya adalah 12.740 gitu ya kan. Per 8 kali dengan sorry, my bad. Aduh. Saya nggak. Ini berarti kalau mau nyari etanya ya berarti pi R pangkat 4 kali delta P per 8 kali dengan Q kali L ya. Oke. Ya sudah, berarti etanya sama dengan pi R-nya 3,14 kali dengan 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 4 kali dengan 12.740 ya, 12.740 per 8 dikalikan dengan debitnya adalah 4,1 kali dengan 10 pangkat min 6 ya. Min 6 kali L nya adalah 1,38 kali dengan 10 pangkat min 2. Oke, langsung aja ya kita hitung. 3,14 kali dengan 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 4 ya, jadinya berarti 16 kali 10 pangkat min 12 kali 12.740 per 8 kali 4,1 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikalikan dengan yang namanya 1,38 kali 10 pangkat min 2, hasilnya tuh segini. 1,41 ya. Oke. Berarti hasilnya adalah 1,41 Pascal sekon ya. Pascal sekon. Ya, jawabannya nggak ada ya, karena kalau saya lihat di BMP-nya gitu ya, ternyata nilai rho udaranya ya, harusnya kalau rho udaranya nggak jauh berbeda juga nggak apa-apa. Nah, ternyata di soalnya bukan 1,38 tapi dimasukin 3,8 gitu ya kan. Nah, terus habis itu untuk untuk lubang diameternya itu bukan 4 mm melainkan 0,4 mm. Jadi jari-jarinya tuh 0,2 gitu loh. Nah, pantasan sih ya jawabannya nggak ada yang mendekati gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dipaksa untuk milih ya anggap aja dengan itu ngaruhnya ya, ini juga ngaruh sih. Saya pakai 1,38, di bukunya pakai 3,8, ya udah jelas jauh banget lah ya. Ya sudah. Kalau masih beda koma-koma sih ya mungkin masih bisa, bedanya tuh di 10 pangkatnya doang. Angka depannya masih tidak jauh berbeda gitu ya. Selama angka pengalih di depannya itu tidak terlalu jauh berbeda. Contoh kayak di sini misalkan saya pakai 10 pangkat 3. Nah, di bukunya pakai 1,05. Ya sudah gitu.
Cuman kan saya nggak tahu ya kira-kira angkanya berapa segala macam karena di sini nggak dikasih tahu. Kecuali kalau mungkin di bukunya ada ya, nanti tinggal disesuaikan aja lah gitu ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif di modul ke-8 untuk SPFI 4101 Mekanika dan Kalor. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan thanks juga yang sudah support saya di saweria.co ataupun traktir.id ataupun tako.id, dan yang nanti linknya ada di deskripsi. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.